Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Iskandar Sarjana Ekonomi, yang hormati Ketua Tim Gerak PKK, Ibu Hajarin dan Tadi Iskandar, Bapak Sekda, Kepala Dinas Instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Camat Pangkalampam, para kepala desa, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita dapat hadir dalam acara Tandang Desa di Kecamatan Tunggutan, Kecamatan Pangkalampam hari ini 3 Maret tahun 2016. Bapak Ibu hadirin, kehadiran Bapak Bupati di sini menjadi penyejuk bagi kita semua. Silakan nanti Bapak adalah kesempatan untuk bertemu dan tatap muka dengan beliau, dan beliau akan mendengar apa yang Bapak Ibu inginkan. Kita awali acara kita pada hari yang berbahagia ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa pada Bapak Abdul Ghani. Silakan. Ilir Bapak Iskandar SI beserta rombongan yang saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Camat Kecamatan Pangkalampam beserta unsur P3 yang juga saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Rekan-rekan kepala desa sekecamatan Pangkalampam yang sempat hadir,
para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para alim dan ulama, Bapak Haji dan Ibu Haja yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Los Pasar Desa Sumbutan ini, yaitu dalam rangka Tanam Desa Bapak Bupati Ogan Komering Ilir untuk Desa Sumbutan. Dan selanjutnya selamat serta salam nantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Bapak Bupati Ogan Komering yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami langsung saja karena mengingat waktu akan menyampaikan secara singkat kondisi Desa Sumbutan yang sekarang ini yaitu dalam keadaan ekonomi merosot, yaitu harga karet macet. Jadi mohon maaf Pak Bupati Ogan Komering beserta rombongan, pada hari ini masyarakat saya juga masih banyak yang di hutan karena mahat besok pasar. Jadi mohon maaf pada keseluruhan Bapak instansi pemerintah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alhamdulillah masih banyak juga yang sempat hadir. Pada kesempatan ini langsung saja kami sampaikan, yaitu untuk Desa Sumbutan pada kesempatan ini yang terutama kepala desa dan seluruh masyarakat Desa Sumbutan mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Bupati Ogan Komering Ilir beserta rombongan yang telah menyempatkan waktu pada hari ini Kamis. Ya tentunya kami sangat berbangga dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas seluruh jajaran dan lapisan masyarakat Desa Sumbutan. Dan mohon maaf kepada Bapak Bupati dan beserta rombongan sekiranya kurang berkenan dalam sambutan kami. Ya sudah semampu kami untuk berbuat yang lebih terbaik, namun keadaan atau jangkauan kami sebatas ini kemampuan yang dapat kami perbuat. Untuk itu mohon dimaafkan atas kesalahan dan kehilapan daripada kami. Selanjutnya langsung saja kami sampaikan yaitu jumlah keadaan Desa Sumbutan kami, jumlah penduduk yaitu berjumlah 2.243 jiwa, dan juga laki-laki 1.059, perempuan 1.134, dan kakak 689, dan kakak miskin 220 jiwa. Desa Sumbutan dengan perbatasan utara yaitu batasan dengan Kabupaten Banyuasin, dan barat berbatasan dengan Ripasama dan Bukit Batu, dan timur berbatasan dengan Riding, selatan yaitu berbatasan dengan Deling. Mata pencarian penduduk Desa Sumbutan mayoritas yaitu menyadap karet, yaitu mahat. 90% yaitu mahat kalau di bahasa kami. 5% dagang, dan 5% yaitu kadang jasa dan gilo. 5% oleh jasa. Dan teman jiwa pada mana. Selanjutnya demikian harga getah karet yang saat ini sangat murah, yang per kilonya yaitu 3.000 getah yang basah, itu getah per hari. Selanjutnya juga kami sampaikan yaitu pada Bapak Bupati, unsur dari masyarakat kiranya dapat yaitu mengabulkan permintaan dari masyarakat kami yaitu untuk ngaspalan jalan dan yang lainnya, serta untuk menyempatkan hadir ke masjid kami yang baru itu. Berkemungkinan yaitu mungkin masyarakat kami untuk mohon bantuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Karena mengingat waktu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bupati Ogan Komering Ilir, selamat datang ke Desa Sumbutan ini untuk yang kelima kalinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memperkenalkan secara langsung kepada seluruh masyarakat Desa Sumbutan. Alhamdulillah 19 Januari 2016 yang lalu saya dipercaya oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ilir untuk menjadi Camat Pangkalan Lampang. Jadi di kesempatan yang baik ini saya ingin meminta restu dan perkenan dari seluruh masyarakat Sumbutan dan seluruh masyarakat Pangkalan Lampang. Berikan saya kesempatan untuk bersama-sama Bapak sekalian untuk kita membangun Pangkalan Lampang. Setuju tidak? Alhamdulillah. Apalagi ini Desa Sumbutan. Desa Sumbutan tergolong desa tertinggal, Bapak Bupati. Di Pangkalan Lampang ada 3 Pak yang termasuk desa tertinggal. Salah satunya Desa Sungai Bungin, kemudian Desa Rawatenang. Kemudian pula perlu kami informasikan kepada Bapak Bupati, 11 Mei 2016 yang akan datang, kami masyarakat Pangkalan Lampang sangat berbahagia menantikan tanggal itu, karena saat itu merupakan 10 tahun berdirinya Kecamatan Pangkalan Lampang. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kesempatan yang baik ini kita juga mengundang Bapak Bupati yang terhormat untuk hadir pada acara itu nanti. Setuju Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, dengan dukungan Bapak Bupati yang punya moto membangun Oki dari desa, insya Allah 2017 tidak ada lagi desa di Pangkalan Lampang ini yang tertinggal. Setuju? Jadi di kesempatan yang baik ini Bapak Bupati nanti menawarkan kepada kita semua masyarakat Sumbutan aponian yang kira-kira dikendai masyarakat untuk apa yang disampaikan Pak Kades tadi, untuk perbaikan tingkat perekonomian masyarakat, mengalihkan pekerjaan pokok dari menyadap karet menjadi pekerjaan yang lain. Nanti silakan tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan apa. Jadi istilahnya itu take and give. Bapak meminta, Pak Bupati mengasihkan. Setelah Pak Bupati mengasihkan, kakek beliau juga meminta dengan kita. Setuju dah Bapak-bapak mendukung beliau? Alhamdulillah Bapak Bupati. Jadi bahasa take and give Pak, saling memberi dan menerima. Alhamdulillah kalau kita memang sudah sepakat untuk itu, mari jangan lengah lagi. Mari kita rapatkan barisan. Pembangunan Oki harus tetap berjalan. Pembangunan Oki dari desa harus dituntaskan. Pembangunan infrastruktur di Oki harus tetap berjalan dan dituntaskan. Sehingga tidak ada lagi kesulitan masyarakat untuk mengeluarkan hasil produksi, baik itu perkebunan, pertanian, dan lainnya. Jadi tujuan Bapak Bupati untuk mensejahterakan kita semua. Kalau Pak Bupati mempunyai semangat untuk mensejahterakan kita, ngapo kita tidak kata istilah terima kasih dengan beliau? Setuju tak? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Buktikan nanti itu. Mungkin demikian Bapak Bupati dan hadirin hadirat sekalian. Ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati sekaligus saya yang muliakan segenap para kaum alim ulama, para kiai, para ustadz, para haji, para hajah, tokoh masyarakat, khusus masyarakat Sumbutan dan masyarakat Kecamatan Pangkalan Lampang pada umumnya. Tentunya hadir di tengah-tengah saya, di hadapan saya yakin
banyak para pemamangan, pebibian, kakak, adik banyak di sini. Karena kita paham, aku paham, keluarga aku banyak pecahan keluarga aku ini dari Riding. Benar tak itu? Mujumawi ada di sini. Haji Medar, Pak Gede ada juga di sini. Banyak Pak Hafiz ada juga di sini. Termasuk camat kemarin, mantan camat Pangkalan Lampang itu masih 2 minggu sama aku Topik. Tapi ada kehendak lain, rencana lain, Topik ditarik ke Kayu Agung. Kita gantikan yang di sini. Ini adalah untuk penyegaran, untuk mutasi ataupun promosi untuk kedepannya ini. Sehingga promosi-promosi jabatan ini tentunya harus berkembang, harus regenerasi. Begitu. Ibu-ibu pengajian, bajunya bagus ibu. Aku tidak tahu kreditnya sudah lunas atau belum. Belum. Tempuhlah dengan Pak Camat kakeknya. Saya yakin di sini banyak ibu-ibu majelis taklim, pengajian, tapi aku masuk ke sini masjidnya belum selesai. Tak tahu, aku mungkin tanya jawab kakek kamu ada kendak mungkin ke sana itu. Mak itu Pak Haji Hamdan. Ya, ini pimpinan Pondok Pesantren Pangkalan Lampang. Mamanda kita. Dan tentunya anak-anakku, pada anak-anak sekolah dan para guru-guru yang saya hormati, para ustaz P3M, dan tentunya kepala desa yang tadi gagah berani agami, sahabat lama. Kalau sahabat saya banyak di sini, saya tidak bisa menyebutkannya tuh. Kawan kan cegel di sini nih, kawan kan, dulur kan di sini, atau sodri, ya kan, sodri kurang lebih 2 kopi sedikit. Itu kodir, ada ini, siapa? Nah, ada yang Mangci, Dedi Surya Mangci, banyak, ada dingdong bahasa kita gitu. Nah, pokoknya ada camat ini gagah Pak, semangatnya tinggi untuk membangun kabupaten kita khususnya Pangkalan Lampang. Saya yakin saya memberikan camat di sini yang terbaik untuk membangun ketertinggalan kita ini. Nah, kami hadir di sini tentunya dengan segenap rombongan, tidak tanggung-tanggung. Aku datang ke sini sudah dihitung 5 kali. Aku datang sini. Ini yang ke-5 kali ini aku bawa gerbong. Seluruh suku bawa di sini. Ini ada Pak Sekda, Sekretaris Daerah. Coba berdiri Pak Sekda. Putih, lepuk, memulai. Apinya baik. Apa kamu nak berkendang dikabulkannya? Amin. Hah? Aku. Pepatah bahasa kita ini kan, ayam terting ikannya Cina. Nah, ini kira-kira turun lepuk pemulai ini pasti apinya baik. Nah, di sini ada ketua tim pembela PKK, mantan pacar. Yang kredit yang belum lunas itu kecak bawah dulu. Lupa ya? Itu ada Ibu Sekda, itu ada Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan ada juga Ibu Asisten Ibu Pemberdayaan Perempuan, Ibu Staf Ahli Kepala Dinas, Ibu ada lalu, nah Ibu datang kita di sini, ada staf ahli, ada Kepala Dinas Perindustrian, juga ada yang lain. Ahmad Tegak Ahmad, mantan camat juga di sini. Masa kenalnya kamu di sini? Nah, mungkin berikut berkaitan dengan BPPD. Dan di sini kita kalah pentingnya Ketua BPPD, penanggulangan bencana alam daerah. Yang kalah kebakaran itu dia kursi ini. Nah, sekaligus sebelum aku masuk, aku minta saibnya dan aku berhubungan dengan kamu. Jangan lagi kamu nak bakar-bakar itu. Mana Pak Presiden? Kamu katanya Bupati, katanya tanggung jawab. Jangan ada kebakaran lagi tahun 2016 kakek. Siap Pak Bupati, saya bilang. Untuk dia mengancam sini. Aku tahu banyak ketawa kita terbakar di belakang sana itu. Atau lihat ada tidak? Nah, ini Kepala Dinas Kesehatan. Kalau posyandu puskesmas
tidak ada di sini, tolong sampaikan. Dan kita tingkatkan nantinya puskesmas di Pangkalan Lampang ini yang tadinya belum rawat inap, kita tingkatkan tahun ini menjadi rawat inap. Jadi kakek kamu tidak perlu ke Kayagung dirawat atau ke Palembang, rumah sakit Pangkalan Lampang puskesmas ini sudah siap untuk merawat daripada pasien. Nah ini baru ngomong ngendang, aktor ini. Tapi tidak penting pula ngomongnya baru kedengaran. Di samping yang ini adalah Bapeda, ini yang merancang pembangunan daerah kita, Bapak Ma'ruf. Nah ini yang bertanggung jawab banyak ini, banyak dicari uangnya. Ini Pak Hafiz, bukan kepala sekolah kita juga. Ini Pak Hafiz yang bangun jalan. Nah kalau jalan rusak-rusak ini, tempoga dengan dia. Kuberi mandat penuh kepada dia, yang mana jalan-jalan yang kritis, yang mana desa yang belum pacak masuk mobil, harus pacak masuk mobil. Tapi alhamdulillah dari 2014, 2 tahun kami menjabat, rasa-rasa jongkok belum ada lagi mobil yang tak pacak masuk, lah masuk dalam. Dulu aku kesini dulu, malam-malam, jalannya batu-batu, berlobang-lobang galer, masih ingat ya kamu itu? Langsung keperintahkan tingkatkan jalan yang ini 2014, 2015 ditingkatkan, tapi memang itulah jalannya tak pacak bagusnya tampak rambut gitu ya. Karena masih banyak lagi daerah-daerah lain belum sentuhan pembangunan. Jadi tahun 2017 kita hitamkan kakeknya. Di samping itu CK. Nah ini program FCK, program pengairan, sumur bor, apalagi nak bangun-bangun apalagi sekolah, rehab, sanitasi, normalisasi sungai, ini tanggung jawabnya. Untuk tahun ini kita ketuk 6 saluran sungai untuk di daerah belakang kita ini. Biar air pacak masuk. Kalau air pacak masuk, ikan masuk juga, lubang kita mancingnya kakek. Kalau ada sawah kakek, kalau masih ada tanah, kalau kamu malam untuk memahat daripada karet, kita buat cetak sawah. Kalau ada tanahnya lagi. Siap kita buat cetak sawah kakek di sini. Pak Kades tolong didata. Kalau masih ada tanah setumpuk itu kakek. Ya, masih. Tolong itu diinikan, dibuatkan kakek. Kita bangun cetak sawah karena ini adalah untuk menanggulangi daripada kelemahan ekonomi kita akibat karet sudah 3-4 tahun ini tidak naik-naik, lengket harga-harganya pula. Betul itu Bu? Mungkin kita beralih kakek, sebagian masyarakat kita lakukan alih fungsi kita cetak sawah, kita bertanam berhubung. Kan di sini Pak Kades sudah disaksikan kalau inilah gerbong daripada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang membidangi untuk membangun kabupaten kita ini sejumlah uang 2,29 triliun yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Uangnya banyak, 2,9 triliun ini. Kalau kita lumpuk ke duit ini, mungkin sekamar serumah itu tidak kuat duitnya. Tapi kalau untuk Ogan Komering Ilir ini, yang luasnya ini adalah pusat kerohanian, pusat daripada untuk beribadah bagi kita semua itu. Aku bro, kakek laporkan kakek sama aku kakek, ya. Biar kamu kacak di sana kakek majelis taklim. Sudah ada masjid besar belum sini? Sudah ada belum? Ada. Hah? Sudah ada. Lagi dibangun sih. Nah itu, biar kaca lemak juga kamu juga. Tidak ini, tidak kepanasan. Listrik sudah masuk, semuanya sudah masuk. Nah, untuk menutupi lebih dan kurangnya ini, tentunya saya ingin berdialog langsung kepada saudara-saudaraku, keluarga besar masyarakat Sungutan tentunya khususnya, dan masyarakat Pangkalan Lampang pada khususnya yang hadir di sini. Kami persilahkan, kami berikan waktu tentunya untuk kita melakukan suatu tanya jawab. Kami persilahkan. Saya sudah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Iskandar SE dan beserta Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak rombongan sepindah dari Kayu Agung yang kami hormati.
Perkenalkan Pak, nama saya adalah Surahman, bertempat di Desa Sumbutan Air Besar. Dan kami sangat bersyukur kepada Bapak yang masih bisa mengingat kami di desa kami, sehingga Bapak mengadakan kunjungan ke desa kami, dan kami selalu setia kepada Bapak. Mulai dari kenal dengan Bapak sampai kami selalu setia kepada Bapak sekarang dan masa-masa yang akan datang. Mohon izin Pak, perkenankan saya menyampaikan permasalahan yang ada di desa kami. Mengingat turunnya harga karet anjlok habis-habisan Pak, maka terjadi krisis yang melanda di desa kami Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Bupati kiranya dapat memberikan penghasilan sehingga kami dapat sejahtera seperti yang telah lalu. Di sini Pak ada usul-usulan kami yang mungkin bisa meningkatkan masalah perekonomian kami. Yaitu satu Pak, kami minta dibangunkan percetakan sawah. Yang kedua Pak adalah aset jalan. Nah, aset jalan ini Pak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jalan usaha. Jalan usaha rakyat yang dari desa menuju persawahan Pak. Dan di situ sudah ada bentuk badan jalan lebih kurang 6 km Pak, yang dari desa ke tempat persawahan Pak, lebih kurang 6 km. Dan yang kedua adalah jalan usaha lagi Pak, jalan usaha yang dari desa ini menembus ke jalan desa Air Sucian Pak. Dari sini. Nah, jalan tersebut Pak sudah ada bentuk jalan, tinggal pengerasan Pak. Iya. Tapi sekarang dalam keadaan rusak Pak. Nah, jalan-jalan tersebut Pak sangat membantu masalah perekonomian kami. Kemudian jalan desa Pak, jalan desa yang dari kita masuk tadi Pak sampai ke desa Riding, itu kami minta dihitamkan Pak, di aspal dihitamkan. Dan usulan saya ketiga Pak, masalah pengerokan atau pendalaman sungai Pak, karena di RT situ sering terjadi banjir, atau pengendaman pakai batu kali itu Pak. Ya. Mohon program ini saya minta kepada Bapak Bupati masalah persawahan dan jalan. Saya mengharapkan karena semuanya tertuju ke arah situ Pak. Itulah yang dapat saya usulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekalian, Pak Bupati, rombongan dari kabupaten, saya dulu memperkenalkan diri Pak Idul. Nama saya Pak Rusnadi. Sekarang ini menjabat sebagai P3N Pak. Jadi yang syukur yang saya pertama ucapkan kepada Bapak, alhamdulillah Pak, tahun 2014 Maret kalau salah itu, saya diperintahkan dari Pak Bupati melalui pencamat dan Sekwiljam, saya diberangkatkan umroh Pak tahun 2014 tadi Pak ya. Jadi tentunya Bapak saya banyak terima kasih dan melalui keserah Pak ya. Nah, untuk ini Bapak sekalian, kalau dilihat dari wajah rupa dawat itu nampak saya lagi muda Pak, belum wajar untuk meninggalkan suci. Namun alhamdulillah, yaitu Tuhan telah mengizinkan ke sana. Sebenarnya Bapak sekalian, sesuai apa yang telah Bapak sekalian
sampaikan usulan, jadi kesempatan ini saya mengusulkan Pak ya. Sebenarnya ada yang lebih tua daripada saya untuk diumrohkan. Kalau Bapak memperkenankan. Beliau ini adalah Bapak Bupati, adalah sebagai ya orang dari Samankeria dulu Pak, jadi sekdes sampai kades ini Pak. Ya, beberapa hari yang lalu mereka ini sudah mendapat apa namanya, karena sudah lanjut tua, pesangon ya. Tidak lagi melanjutkan lagi untuk apa namanya, untuk pemerintahan, karena USD berlanjut sampai sudah hampir 70 tahun. Mungkin Bapak juga sudah tahu, ini usulan saya Pak, yaitu Pak Bastoni Abdullah. Pak Bastoni Abdullah itu kalau bisa diberangkatkan untuk tahun ini Pak. Inilah orangnya Pak. Ini Pak orangnya. Iya. Walaupun dia berhenti nih Pak, sekarang masih sering membantu pekerjaan kepala desa dan desa Sumbutan ini Pak. Jadi kalau Bapak apa namanya memberikan peran harapan dari saya, itulah maka saya katakan tadi, mestinya Bapak dulu baru anak. Ini nih anak dulu baru Bapak. Nah jadi aku mengusulkan, karena saya juga pernah berjasa dari awal pada mereka. Kenapa saya didulukan? Nah itu. Jadi wajarlah kalau saya mengusulkan Pak ya, Pak Bastoni ini untuk diberangkatkan umroh pada tahun ini Pak. Itu permintaan saya. Kalau Bapak mengabulkan, itu harapan dari saya. Kemudian Bapak sekalian, Pak Bupati yang terhormat, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah masjid tadi Pak ya. Yang kedua masalah lampu jalan desa. Untuk yang pertama yaitu pendanaan desa, pembangunan masjid desa kami, yaitu Masjid Nurul Hidayah Pak namanya itu. Kami beritahukan dulu, yaitu masjid kami ini berdiri tanggal 30 Maret 2013. Ukuran tanah, luas tanah itu swadaya masyarakat yang membeli tanah itu Pak ya, 45 kali 45 meter. Itu seperti Bapak sudah lihat ya, muara kita masuk tadi. Dan di tengah tanah itu didirikan masjid seperti Bapak sudah lihat tadi. Untuk dalam masjid 20 kali 20 meter dalam masjid, badan masjid. Kemudian teras itu bentuk U ya, bentuk U. Luas teras kiri kanan itu 3,5 meter, hampir 4 meteran. Dan mimbarnya itu 4 meter dikali 10 meter kalau salah itu. Nah dalam hal ini Bapak sekalian dan Bu Bupati yang terhormat, di situ nampaknya kelihatan di depannya agak sudah selesai ya, untuk apa namanya itu plaster. Namun itu ancaan ya Pak, depan itu setelah dia masuk ya Pak, jauh dari yang diharapkan ya, untuk ditempati di dalamnya itu. Jadi kami mohon ke Bapak sekalian, di situ yang baru ada di dalam mimbar itu granit porselen, baru ada tempat sholatnya, dan juga 37 granit tambahan dari donatur beberapa hari yang lalu telah kami bangunkan. Iya. Nah jadi dalam hal ini Bapak sekali, Bapak Bupati, agar kiranya memberikan bantuan Pak ya, yang kami perlukan Pak, yaitu pintu-pintu masjid kami itu dan porselen granit Pak, untuk pembangunan masjid itu. Dan diharapkan agar Bapak Bupati nantinya sekaligus meninjau Pak ya, langsung masjid kami itu nantinya selepas dari acara kita ini. Nah barang itulah Bapak kalian sebagai permintaan kami, usulan kami. Mungkin banyak lagi, agak panjang yang saya sampaikan.
Demikian luas sekalian, dan Bupati Kabupaten, dengan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati beserta Ibu kami hormati, dan Bapak-bapak jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Municipal kami hormati. Kami langsung saja Pak ke pembicaraan kami. Tadi kami sudah merasa lega bahwa di SD ini bakal ada tambahan lokal. Kami ini baru Pak, kami kenalkan diri kami jadi kepala sekolah sini baru 5 bulan. Jadi keadaan sekolah memang benar. Sudah ada tanggapan 2017 itu akan dibangun 3 lokal. Alhamdulillah Pak. Nah itu kami mengucapkan syukur kepada Bapak juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Surabaya. Sedikit kami perkenalkan, nama kami Supri Usman, PNS Jabatan Kepala Sekolah. Nah, ini akan kami sampaikan juga jumlah personil atau jumlah guru PNS yang ada di SD ini ada 7 orang. Guru non PNS ada 4 orang. Kemudian jumlah siswa 297 orang. Jumlah rombel pelajar itu 11 orang. Jadi sudah jelas guru kurang. Nah itu. Lokal tadi kurang, alhamdulillah akan ditambah. Mudah-mudahan ke depan guru juga akan ditambah. Nah itu. Nah itu saja barangkali Pak yang dapat kami sampaikan. Cuma tidak ada pantun ini, tidak baca tidak aku sampai gitulah. Nah itu. Ada 3 pantun. Pendek baik. Berlari-lari di tengah lapangan, bertemu dengan Pak Dula. Hari ini kami sampaikan usulan kalau baca kabul Dula. Terus yang kedua, tepung terigu campur udang, makan roti dengan bolu. Pak Bupati jangan ragu, jangan bimbang. Masyarakat desa Sumbutan masih seperti yang dulu. Dan ketiga, lanjut ke tali panjang melingkar bukit, bukit dilingkar si kayu jati. Harapan panjang tidak sedikit, mengharapkan Bapak calon bupati lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan benar nih yang itu duit. Des, benar apa Des itu Des? Hah? Benar? Pakam kalau nggak itu. Saya belum tangis kan kamu kaget kalau ada ini. Tapi rasanya bukan sungguh tambah. Galau-galau sepakalan lampam inilah juga lu cair. Lah juga. Kalau rawat teman tahu aku. Karena Drew itu kan sejarahnya tahu. Iya, Pak itu kan rawat teman kan. Tapi kalau tidak lain lagi. Kalau Sita, mana ada Sita itu? Termasuk Sungai Bungen itu termasuk tertinggal juga sih. Tidak lagi sih. Jalan nggak bagus sih, jembatan. Sudah kan? Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, yaitu Bapak Surahman dari Sumbutan, serta Bapak Rosnali P3N dan Bapak Supri Kepala Sekolah yang menanyakan tadi. Intinya begini, bahwa saya dan rombongan datang ke sini, inilah kehendak kami ini ada suatu gayung bersambut. Jadi apa yang menjadikan kekurangan, keinginan daripada masyarakat, sebetulnya tidak hanya masyarakat Sumbutan saja. Seluruh dari Kecamatan Pangkalan Lampam juga yang hadir di sini, silahkan bertanya tentunya. Tapi karena ini adalah tuan rumah, wajar mungkin yang desa-desa yang lain itu memberi kesempatan kepada desa tuan rumah. Untuk percetakan sawah, ini sesuai yang saya katakan tadi, silahkan. Berapa luas yang ada, mungkin kita luas, buguyur, mungkin 300 hektar dulu, 400 hektar dulu kita buat program daripada untuk cetak sawah untuk ini. Silakan diajukan nanti Pak Kades, ya Pak Kades. Aku dengar ada 1.500 hektar, tapi dengan perizinan juga, tolong dicek juga apakah tanahnya itu statusnya APL, tanah masyarakat atau ke kawasan. Itu nanti ini juga, biar kita tidak berseberangan sama hukum Pak. Ya betul ya kan Pak ya? Itu satu. Kedua, untuk akses jalan usaha tani itu nanti akan kita ukur. Apabila sudah cetak sawah ini sudah ada, sekaligus kita akan buatkan nanti karena jalan usaha taninya Pak itunya. Tapi jalan usaha tani ini tolong Pak, kebiasaan kita membuat JUT ini, jalan usaha tani ini
kaget masyarakat kaget ada yang minta ganti rugi. Jangan, ya. Kami mohon tidak lagi kan. Jangan lo ganti rugi. Kalau kita membuat buang kita tanah kita kan semeter kiri semeter kanan, kaget kita membuat ganti rugi kalau kaget berat karena anggaran kita sangat terbatas. Nah bahkan kaget kalau ini tanahnya memungkinkan, kita buatkan kaget irigasi juga Pak. Irigasi namanya ferosmen untuk mengalirkan air. Nah ferosmen ini kaget, irigasi untuk air ini kaget. Apabila musim panas, ini bisa kita sedot air melalui pompa. Pompa airnya juga kita bantu Pak. Kalau sudah kita lakukan cetak sawah, itunya kaget. Nah untuk masalah yang jalan jut usaha tani ini yang mungkin menuju ke Lembung Bebek ya Pak ya, Lembung Bebek, di sana ya. Nah kakek dinas kami akan mengecek ya Pak, dinas pertanian. Sayang dinas pertanian tidak pacak hadir karena mempersiapkan itu Pak Jokowi datang ke Lembang Pak untuk usaha taninya itu Pak. Dan normalisasi sungai, ini daerah Sungai Sungutan ini kita lakukan normalisasi Pak. Untuk tahun ini juga Pak, kita lakukan normalisasi sungai. Nah kita jingok kakek berapa kuat area sungai ini kakek, disitulah kakek kita jingok macam mana kakek kita buat pengalirannya dan dam airnya kakek Pak untuk untuk kita buat cetak sawahnya itu kakek. Nah itu Pak Surahman yang ini saya sampaikan ini. Yang penting hibah tanah itu tolong, untuk tahu kita sepakat dulu jangan ganti rugi, ya kan? Karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama galau. Nah pembagian juga kakek, tolong dibagiannya prioritaskan masyarakat yang tidak mempunyai tanah, kita berikan kepada dia. Kalau ada 300 hektar kita cetak sawah, berarti kita ada biasanya 2 hektar untuk 1 kakak. Nah kalau pajak 1 kakak ini berbagi 1 hektar ini 1 daripada uang, biar kebagian galau kakek. Nah tahap selanjutnya kakek, baru pajak kakek kita cetak lagi 300 hektar, 600 hektar. Nah berarti pajak kebagian galau. Yang tadinya 1 hektar bisa menjadi 2 hektar per kakaknya Pak. Nah itu. Nah untuk Pak Krus Nadi P3M Pak, ini uangnya. Itu Pak Bastoni umroh, silakan Pak usulkan Pak. Usulkan, nanti kita ada timnya juga kakek Pak untuk melakukannya ini. Mungkin bahan pertimbangannya Pak yang keawas waktu itu jadi pakai kokcal Pak mungkin. Laju dijual pecah ajinya, pecah alemnya, gitu kan? Laju hijau aja dia ini. Dan juga mungkin dia P3N, gitu kan? Karena P3N ini kan pasti uangnya mengabdi itu ke agama, Pak itu kan? Mungkin dia yang terpilih di situ. Nah Bapak juga kan tolong jadikan Pak calon jadi ustaz, mungkin waktu itu terpilih Pak. Mudah-mudahan kita doakan calon ustaz. Ya Pak Bastomi ya, tolong kakek Pak Kades diajukan juga Pak Bastomi ya. Pak Bastomi, kalau hendak aku nyingok rayu ini, aku jatuh kepilihan pula juga. Niat itu ya. Tapi harus prosedur kita Pak. Kalau tidak prosedur kakek, aku diopak uang kakek. Ya, ajukan proposal itu. Dan juga untuk Masjid Nurul Hidayah. Untuk sekarang ini sebagai pancingan itu kakek, kudrop kakek hari ini juga 10 juta. Ya. Untuk hari ini juga kakek. Tapi tidak cukup di 10 juta itu kakek. Ya kan? Caranya itu kiatnya itu kan tidak sekaligus. Kita bangun apa dulu? Kita bangun nanti kan ininya dulu. Apa? Lapornya dulu. Lapor, diajukan proposal. Tidak kejiwaannya besar, ya kan? Kalau kejiwaannya besar mundur uang kakek. Total misalnya kan perlu duit 700 juta. Wah, 700 belum besar nih. Nak nyumbang 100.000 malu, ya kan? Nak nyumbang 1 juta kebesaran, apalagi 10 juta. Akhirnya proposal itu diendapkan uang, tak dapat duitnya itu. Nah jadi caranya itu proposal itu dikit-dikit Pak untuk membangun pelakon Masjid Nurul Hidayah. Jumlahnya berapa? 10 juta. Nah, kalau 10 juta kecil, aku nyumbang 500 uang itu kan. Ada sedikit perbandingannya. Nah kalau 10 uang sudah dapat 5 juta. Nah, itu. Tapi kalau belum apa-apa kita minta sumbangan sekian besarnya, mundur uang. Itu kiat rahasionya kita nak bangun masjid. Selesai pelakon, kita ajukan lagi. Nak bangun daripada lantainya, perlu duit 20 juta. Ajukan lagi ke masyarakat, ajak berunding. Hitung-hitung 20 juta kalau dibagi banyak, kecil duitnya ini, laju, galak galau. Tapi kalau bisa kan besar tadi ini, mundur juga uang Pak. Itu rahasianya Pak Haji itu. Nah jadi
insya Allah Masjid Nurul Hidayah ini kakek kita selesaikan kakek Pak. Tapi itulah, aku adalah orang beriman. Aku yakin kalian juga adalah kalian orang beriman. Dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid. Saya yakin kita adalah orang beriman semua, mempunyai berarti tanggung jawab kita untuk memakmurkan Masjid Nurul Hidayah. Aku ragu. Ya tak pajak 150, tak pajak 50, 10.000 jadilah. Itu amal kita itu tidak nilai besar kecilnya, tapi keikhlasan kita yang memberikan daripada amal itu. Nah, jadi itu untuk masjid. Dan Bapak Kepala Sekolah tadi, kekurangan guru memang problem kita Pak. Guru ini banyak numpuk di sekolah-sekolah di Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Pak, nama saya tadi sudah disebutkan dan sudah tidak asing lagi bahwa saya kenal Bapak dari calon yang satu periode, tapi bukan karena kita tidak melaksanakan janjinya, tapi kehendak Tuhan belum sampai. Nah, jadi periode yang kedua, alhamdulillah Pak. Jadi tahun 2008 Bapak pernah saya undang ke Desa Airubay Pak. Jadi saya asing dari Airubay. Jadi pernah saya masuk ke dalam ruangan masjid. Jadi nggak ada lain masalah mengenai tempat ibadah. Karena saya sekarang Pak sudah dipercaya oleh yaitu Pak Depak Kayu Agung bahwa saya dipercaya menjabat sebagai P3M Desa Airubay. Jadi yang saya usulkan yaitu mengenai masalah masjid itu kami setiap tahun apabila menjelang bulan Ramadan yaitu sholat taraweh ini sering tidak aman, yaitu para masyarakat itu sering membawa motor, maka kejadian ini sering kadang-kadang kehilangan. Jadi saya rasakan sudah 3 tahun berturut-turut. Nah maka dari itu yang perlu saya sampaikan, mohon bantuan. Ada 2 yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai masalah pemagaran Pak. Ini waktu itu pernah saya usulkan kepada anggota dewan sudah 3 kali, tapi sampai sekarang belum digalisir, belum dilaksanakan, belum dikabulkan. Maka dari itu pada Bapak selaku Bapak Bupati Ogan Komering Ilir yang kami banggakan, dapat cintai serta kami dapat dapatkan, mohon bantuan tersebut agar lingkungan masjid kami ini masalah pemagaran itu yaitu pemagaran beton itu mohon dikabulkan. Dan yang kedua mengenai masalah pengeramikan, karena Bapak dulu pernah cerita kalau saya terpilih insya Allah karena itu kalau di masjid dekat dengan hutan nyamuk yang gigit itu kenyang, sering ditepak, jadi itu lahirnya kotor. Nah maka dari itu kalau di keramik Pak, itu insya Allah kelihatan kotor tapi tidak kelihatan dan mudah juga dibersihkan. Itulah mungkin singkat cerita usulan kami yang saya sampaikan. Dan akhir kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayo. Kini kebon ya. Perlu kita ketahui bersama Pak Bupati, di desa tetangga kami, yaitu tepatnya di Sungai Baung, desa Kecamatan Air Sugian, PT Sinarmas membentuk pabrik berskala internasional, tidak tanggung terbesar di Asia. Terbesar di Asia. Maka dari itu sangat kami sayangkan di sana mencetak puluhan ribu tenaga kerja. Kami sayangkan tidak ada putra putri daerah dari kami yang dimudahkan bekerja di sana. Mereka lebih memprioritaskan orang-orang dari luar provinsi kita, dari luar kabupaten kita. Kadang-kadang kami ini merasa asing,
seolah-olah asing di negeri sendiri kan, hanya penyakit itu. Dinamakan kabupaten kita juga dinamakannya Oki Palet dinamakannya. Ya. Kali tenaga kerja kita di sana tidak ada, Pak. Mayoritas orang luar dari provinsi kita, luar dari kabupaten kita, Pak. Jadi mohon ini ditindaklanjuti, semoga tenaga kerja kita lebih mudah bekerja di sana. Ya. Jangan dipersulit, kita krisis. Ya. Ini tidak perlu modal lagi, tinggal Bapak perintahkan saja. Cukup sekian, terima kasih. Luar biasa pertemuan-pertemuan kita ini, semakin lama inilah tentunya kita harapkan ke depan nanti antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ini tidak ada tentunya ada uwih pangkehu ataupun rasa sungkan-sungkan lagi. Pemimpinnya mungkin yang kekilap, pemimpinnya mungkin yang salah mungkin bisa disadarkan atau diingatkan. Apalagi bersama ini nak minta usulan-usulan ini lebih lagi dari itu, lebih gampang lagi tentunya ini. Nah, jadi untuk masjid yang di Air Rumbai, Pak Samsudin kalau tidak salah ya, ini ya memang sahabat. Kalau tidak salah berulang kali aku sudah ke sana itu masjid, dan berulang kali juga sudah ini kan itu. Tahu memang kebutuhan masjid yang mungkin banyak, itu kan memang ada pula tambahan untuk masjid itu. Kalau itu kalau tidak salah tambahan baru kalau yang ini. Kalau dindingnya di tempat ini. Seingat aku yang dulunya itu kan dinding keramik yang di luar. Itu sudah selesai, Pak. Sudah. Dulu waktu itu kan atapnya kan, plafon. Sudah selesai juga itu. Nah, sudah. Berarti itu tambahan itu yang kamu minta ini. Yo, kalau macam itu, yo oke, silakan majukan. Tentunya kan proposal itu. Ini proposal baru berarti ini kan ya. Kalau yang lama itu rasaku sudah beres. Nah, majukan ya, insya Allah kalau itu kan. Kalau untuk masjid tak ada dihalang-halangi. Dan juga untuk Pak Ayung dari Sungai Bau, memang ini menjadikan problem kita. Saya menghendaki tentunya ini dibuatkan suatu perda. Pernah saya menyampaikan kepada anggota Dewan kita, Dewan Perwakilan Rakyat kita di Kayu Agung kemarin pada salah satu paripurna, tolong sampai kita buat, saya bilang, perda, yang mana perda itu adalah untuk tenaga kasar, unskill namanya, tenaga buruh. Setiap perusahaan yang ada di Ogan Komering Ilir ataupun buat pabrik segala macam, 70% harus diberikan dari putra daerah setempatnya itu. Nah, tapi ini kelihatannya belum ada geraknya inisiatifnya dari DPR untuk membuat daripada peraturan daerah tersebut. Nah, jadi kita untuk men-stressing ataupun memerintahkan ke dianya itu, nah itu kekuatan kita juga lemah. Kita mengandalkan adalah undang-undang perburuhan. Memang undang-undang perburuhan itu setiap tenaga yang tidak skill, tidak memerlukan skill, maka tentunya ini harus diberikan itu mayoritas 70% atau 50% adalah putra setempat. Nah, tapi kita sudah memanggil dengan dinas tenaga kerja kita, transmigrasi dan tenaga kerja, tapi dia mengatakan porsinya sudah diberikan untuk OKI, karena OKI di sini adalah luas katanya, dan OKI di sini banyak, tidak hanya masyarakat trading saja, tidak hanya masyarakat di Pangkalan Lampam saja, tapi semua masyarakat OKI di sini adalah kita pekerjakan, Pak, katanya. Masyarakat Pampangan, masyarakat Dejawi, Lempuing, Masuji, semuanya, Cengal, Sungai Menang, ini kita kerjakan juga semuanya, kita kerjakan di sini juga, Pak. Tapi kalau secara prorata masih jauh lebih cukup, Pak. Nah, kalau untuk mencukupnya kan itu perlu skill ya, Pak, kan? Karena ini adalah membangun pabrik khusus, bukan membangun seperti rumah, membangun seperti apa-apa katanya, tapi ini adalah perlu khusus katanya. Karena ini adalah daerah rawa, daerah gambut, daerah segala macamnya, perlu misalkan suatu keahlian yang khusus katanya untuk membangun ini. Tapi kalau untuk menyerap daripada tenaga lokal, kalau sudah keseluruhan sudah ada sekitar 3.000-an tenaga kerja ini dari OKI, Pak, bukan dari reading saja katanya. Begitu jawabannya, Pak. Ini. Tapi kami tetap fokus bahwa untuk kedepannya, Pak, kalau ini sifatnya adalah pekerja sementara, Pak. Setelah habis bangunan ini ditarik kalau Pak selesai. Sebentar lagi habis. Yang kita harapkan adalah tenaga di situ adalah tenaga permanen, Pak, untuk yang di OKI situ. Karena selagi OKI Palet berdiri, kita harapkan tenaga kerja putra daerah kita juga berdiri di sana, Pak, untuk bekerja, Pak. Nah, nanti saya ingin ada payung hukumnya, Pak.
itu dari anggota dewan juga tentunya, dari kami eksekutif, dari legislatif tentunya harus memufakat merampungkan daripada payung hukumnya Pak, agar tentunya bisa kita menekan daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Ogan Komering Ilir, tidak hanya di Oki Palap saja Pak. Jadi harus mempekerjakan masyarakat lokal kita Ogan Komering Ilir, khususnya daerah setempatnya Pak, sebagai bentuk daripada CSR-nya Pak, ya gitu. Jadi jangan yakin Pak, kita juga berbuat Pak, tapi inilah kita, saya akuin kita berhadapan sama raksasa ini. Sepertiga dari lahan Ogan Komering Ilir, sepertiga luas daripada Ogan Komering Ilir ini ada di Oki Palap, yaitu 600.000 hektar lebih, sedangkan kita mempunyai luas 19.000 km persegi. Berarti hampir sepertiga daripada Oki ini adalah miliknya daripada Oki Palap, dan ini memang harus kita perjuangkan tenaga kerja. Tapi kami juga Pak, banyak Pak yang kami bantu di sana Pak, yang seperti inilah kita bantu di sini tidak kuat Pak. Ada yang banyak nangis-nangis, 5 uang, 10 uang masuk mendaftar ke kita. Kita datangkan ke sana Pak, kita kerjakan, kita rekomendasikan Pak. Tapi tak tahunya 5 hari balik, ada yang sehari balik. Kita tanya, kenapa kamu balik? Tidak kuat katanya. Kenapa tidak kuat? Nyamuknya banyak yang besar-besar, patah disepak nyamuk itu katanya. Saking banyak nyamuk, saking besarnya nyamuk, tidak kuat mereka bertarung di sana, mereka balik. Nah, kalau sudah begawi di sana, ya kuat-kuatlah. Jangan kita nak balik. Jangan terkenang embuk lah, terkenang bak lah, terkenang inilah itu kan. Lajulah kita begawi di sana itu, kayaknya ini. Insya Allah Pak, kami tetap pemerintah Pak memperhatikan dalam ini, masih dalam tahap godokan-godokan sebelum tentunya perusahaan ini beroperasi daripada ininya Pak, pabriknya itu. Mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Kalau nak berlama-lama kita panjang Pak, kita berlama-lama di sini. Mungkin banyak hajatan juga di sini. Ya kita persilakan Pak. Apa nak diperpanjang terus? Apa kita cukupi sampai di sini? Hah? Masih tak kenal ya. Bibir digulung makan roti. Assalamualaikum Pak Bupati. Ini Pak yang aku tanyakan, yang bagian anak-anak saya, yang lainnya, kan yang bagi. Namanya lupa. Perkenalkan nama tanah saya Ibu Yunani dari Tunggutan Besar inilah. Ya, karet ajarin dulu. Ini yang aku pertanyakan, anak aku yang ada yang termasuk anak saya yang bagi kesehatan ya, yang menantu, yang termasuk yang di kantor camat ya. Dari taruhlah matunya sudah lama Pak. Jadi aku kira aku bertanya ini ada pengangkatan dari sangat ini ke masa depannya. Nah, yang angkatkan gaji dari atas untuk aku. Nah, kalau sedang ini Pak, kan karet lagi murah, masih nak minta sama saya kan, nyadap karet kan, kan cukupi. Nah, gajinya dah kati. Honor terus Pak. Awal kati ada KTLS. Ya. Saya cukup situ Pak, tapi ada pantun. Nah. Kalau dulu kami pergi ngajinya pula pati. Kalau dulu Bapak berjanji, sekarang kami minta bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wabarakatuh. Ibu tuh kenal lah aku. Sebelum calon dulu dikelakari terus. Jadi sekarang nggak minta lagi. Yang aku inginkan, nama saya Neti. Permintaan saya, kami ingin desa kami ini, karena ini usia mubi. Nah, jadi kami ini bikin kelompok. Nah, kami ini yang jadi sakit ini kate duitnya. Jadi kelompok kami ini bingung ya.
5 kelompok apa 5 uang? 5 kelompok Pak. 5 kelompok. Dan yang kedua udah pengajar Bu. Kalau kami ini pengajar ini baju dasar ya. Dari Ibu kami belum ada. Jadi kami ini kepengen dari Ibu. Kalau Ibu kami ini kami bisa maka kami Ibu kan jadi. Nah, kalau yang dulu nih sudah ada. Nah, itu yang bisa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawa duit 700 juta untuk ADD diserahkan kepada Kades, ya Pak Kades. Terserah kau Des. Kau pacak nak bangun gedung itu, gedung PAUD pacak kau, nak dari kami juga pacak bangunnya ini. Sip dulu, nak bangun siapa nak bangun? Hah? Iya. Des, bisa dari kamu ADD baca musyawarah desa, asal kamu musyawarah ke desa. Apa nak kami? Hah? Desa. Terima kasih Uju Mawi. Jadi perlu kami sampaikan, yang dari Kayu Agung ini memang kita ada peningkatan daripada tegangan listriknya. Karena untuk mensuplai nanti kan ke daerah Pedamaran Timur sampai ke Cengal sampai ke Sungai Menang. Nah, tahap itulah banyak gangguan-gangguannya Pak. Kita masang tower yang besar-besar. Mungkin kalau kita liwat dari Pematang Kijang, ya Pak ya, atau Jawi Pematang Kijang itu banyak kita dipasang ini tiang-tiang pecah tower HP itu. Nah, itu adalah untuk membangun penguat tower-tower daripada listrik itunya Pak. Nah, jadi banyak gangguan itunya. Nah, jadi kami juga ganggu Pak. Di Kayu Agung juga kami mati Bu. Aku sudah kebelesan. Ku suruh budak, oi demo dia aku sekali-sekali ke PLN tuh dia. Tutup dia ke kantornya itu. Ngapa nak mati-mati itu. Ya udah Pak, lama-lama nonton Sinchan itu. Mati lampunya. Bukan Sinchan, apa dia itu? Ipin Upin. Mati lampunya itu. Juga nih ya. Nah, tapi tak pacak dijelaskan macam itu. Mudah-mudahan kalau itu sudah selesai kaget, api kita kaget lebih bagus lagi apinya nih kaget. Tidak redup lagi tapi terang adanya kaget. Nah, jadi mak itu Uju. Oh sudah cukup ya. Bu. Pecah pulur ini sudah. Lakar ini. Dan pemerintah beserta rombongan. Terima kasih kepada Bapak para hadirin semua yang ada di sini. Karena pada saat ini kita dapat bertemu langsung dalam rangka tanya jawab mengenai bangunan ataupun lain-lainnya. Termasuk itu Pak, saya juga ada pertanyaan sedikit ataupun usulan, mengingat situasi kondisi kita sekarang ini di daerah kami ini sangat merosot, tapi oleh karena itu untuk lebih menambah supaya mendapat keberuntungan selanjutnya, maka kami mengusulkan supaya kami dapat bantuan bibit ikan. Ya, nah bibit ikan itu Pak, nantinya akan kami buat serambangan dari plastik itu lah. Jadi tiap-tiap satu rumah di belakangnya dibuat serambangan ikan itu. Airnya dari sumur. Nah itu mohon kiranya supaya dapat diberikan saran-saran dan inilah. Dan lagi ada lagi Pak, kami ini ada yang punya tanah sedikit-sedikit dekat rumah atau punya mohon diadakan sedikit ladang. Dan kalau kami ini saham gitu namanya, ya saham. Jadi masyarakat yang ada tanah itu bisa nanam itu, karena harganya itu menurut cerita orang harganya sangat mahal. Nah, oleh sebab itu mohon perkenan Bapak, dan atas perkenan Bapak kami aturkan terima kasih. Sesuai dengan omongan aku tadi, ya, buatlah kelompok. Jadi kamu wajar.
Tidak kata ruginya kamu buat kelompok. Ini siasat, kita siasat. Masyarakat harus menyiasati pemerintah juga. Ini aku buka kartu. Buatlah kamu kelompok ternak, kamu buat kelompok perikanan, kelompok perkebunan, kelompok ini, sebanyak-banyak buat kamu kelompok. Kelompok ini siap, kamu itu sudah ada. Apabila diperlukan, kamu tinggal majukan proposal. Jangan kayak ada program, kamu baru nak ngajukan kelompok. Terlambat sama orang lain. Buatlah kamu kelompok. Ikan, buat kelompok. Ajukan. Tak banyak sekarang ngomongkan. 2017. Cukup kalau kamu ngomong tadi, mengusulkan di tahun 2015. Laju barang ini 2016. Mak itu. Laju Pak. Nah, mak itu juga dengan lada. Lada dari rimba sama itu sudah ngajukan. Kita bantu. Tahun ini kita bantu rimba sama itu untuk bebek merica lada ini 4.000 bebek. Laju. Nama itu Pak Basoni. Nah, jadi kalau untuk ikan, laju, aku akan kalanginnya. Tapi mekanisme prosedur peraturannya itu melalui kelompok dan melalui proposal. Laju, disetujui. 2017 tadi Pak. Ya, apa lagi tadinya Pak? Ini Pak. Ini karakternya biar maju kan udah berapa kok kita tahu yang pola-pola ini jam lagi kalau kurang untuk tahu lagi kalau ini untuk ini. Oh iya. Untuk apa juga lantai ini ya untuk pengeras suara masjid gitu dulu ya. Kasih yang paling hati kamu